Ananda sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Pagi ini Bunda akan sampaikan pembelajaran bersama kalian. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pagi ini saya mohon Mas Aditya untuk memimpin doa bersama. Kami persilahkan. Sebelum kita mengawali sesi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda. Selanjutnya Ananda sekalian. Ananda sekalian, masih ingatkah hal-hal yang kita pelajari kemarin? Masih ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk selanjutnya, ada yang ingat tentang kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan dari teks prosedur antara lain menggunakan kalimat imperatif, menggunakan verba material dan tingkah laku. Iya. Terus terdapat konjungsi temporal, menggunakan kalimat persuasif. Iya. Terus terdapat kata bilangan urutan. Ya. Pembelajaran berkaitan tentang teks prosedur, kita akan mempelajari teks prosedur berkaitan dengan konjungsi. Konjungsi teks prosedur. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran. Coba, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi itu ada kata sambung atau kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu. Jadi Ananda sekalian, di dalam teks prosedur di sini ada konjungsi, kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda yang bersifat kronologis. Macam-macam konjungsi. Macam-macam konjungsi diantaranya adalah konjungsi penjumlahan, konjungsi pemilihan, konjungsi pertentangan, konjungsi pembetulan, konjungsi penegasan, konjungsi pembatasan, konjungsi pengurutan. Ananda sekalian, berikan contoh. Ya, Bun. Berikan contoh konjungsi penjumlahan, sayang. Ya, Bun. Kemudian potonglah sawi dengan menggunakan pisau. Konjungsi penyamaan, konjungsi penjelasan, konjungsi penyimpulan untuk konjungsi persyaratan, jika, kalau, bila, apabila. Konjungsi tujuan, agar. Konjungsi penyuguhan, meskipun. Konjungsi kesewaktuan, ketika. Kemudian konjungsi perbandingan, sebagai, laksana, dan seumpama. Contoh, teks prosedur kompleks adalah teks yang bagian-bagiannya merupakan rangkaian mengerjakan suatu kegiatan sebagai tahapan pengerjaan. Pada bagian isi terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan. Konjungsi yang digunakan pada teks prosedur kompleks. Nah, itu termasuk konjungsi penambahan. Di mana konjungsi penambahannya, Ananda? Kata dan, Bu. Kata dan. Terima kasih. Selanjutnya, ciri-ciri konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan merupakan salah satu ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Kebahasaan lainnya adalah banyak menggunakan kata-kata kerja, perintah, atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan.
menggunakan pernyataan persuasif. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan terperinci benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan, adapun konjungsi yang sering digunakan yaitu jika, apabila, dan seandainya. Penggunaan konjungsi syarat menyebabkan kekompleksitasan pada suatu prosedur. Apabila sebuah syarat tidak terpenuhi, maka langkah-langkah berikutnya tidak bisa dilaksanakan. Ananda sekalian, di dalam kehidupan ini, belajar itu sepanjang hayat, jadi tidak ada kata terlambat. Literasi merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai peningkatan kualitas hidup. Tujuan berkembangnya pengertian literasi saat ini dapat dijelaskan bahwa literasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Jadi Ananda sekalian, dengan literasi kita bisa meningkatkan kemampuan kita bisa meningkatkan keterampilan kita bisa menjadi orang yang lebih berguna. Ananda sekalian, dengan kita membaca ini sebagai modal apabila Ananda nanti dalam menulis teks prosedur. Bukan hanya dalam menulis teks prosedur, tapi lebih lanjut, di dalam literasi ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda semua besok akan menjadi pemimpin. Nah, Ananda bisa berpikir secara kritis, bisa menyelesaikan suatu masalah secara tepat, bisa menjadi orang berwibawa, bisa menjadi orang yang berkarakter, semua ini dengan literasi atau membaca. Kalau memang Ananda belum suka membaca, mulai saat ini Bunda harapkan Ananda berlatih dengan membaca, kita akan mengetahui isi keseluruhan dunia ini. Saya harapkan dengan peningkatan literasi, Ananda bisa menulis, menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa serta penggunaan konjungsi yang ada di dalamnya. Literasi bisa dilaksanakan dengan literasi digital, sebuah kecakapan dalam menjaga berbagai media digital dengan cerdas untuk menjalin komunikasi interaksi sehari-hari. Ananda sekalian, bukan merupakan hal yang baru toh, bisa membuka internet, itu termasuk literasi digital. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur sudah Bunda sampaikan kepada Ananda sekalian. Ananda sekalian bisa menyimpulkan apa yang Bunda sampaikan pagi ini? Bisa, Bu. Ya sayang, tolong silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu membahas tentang konjungsi pada teks prosedur. Di dalamnya ada beberapa pengertian mengenai konjungsi, lalu ada macam-macam konjungsi, dan juga ada fungsi dari konjungsi itu sendiri. Untuk konjungsi sendiri artinya yaitu kata penghubung yang menghubungkan kata, menghubungkan frasa, menghubungkan klausa, juga menghubungkan kalimat. Lalu untuk dari fungsi konjungsi sendiri, fungsi konjungsi yaitu kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, dan maupun kalimat dengan kalimat. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas Nur Hidayat. Terima kasih atas simpulan yang diberikan. Ananda semua, saya harapkan Ananda bisa menerima pembelajaran Bunda di pagi ini. Ananda sekalian, pembelajaran pagi ini bisa Bunda simpulkan bahwa di dalam penyusunan teks prosedur kita harus berhati-hati, kita harus memperhatikan strukturnya, kita harus memperhatikan kebahasaannya, kita juga harus memperhatikan konjungsi-konjungsi yang ada di dalamnya. Nanti Bunda akan mengirimkan soal-soal, akan Bunda kirimkan bisa lewat Google Classroom maupun lewat WA grup kelas. Untuk pertemuan kali ini Ananda sekalian, Bunda akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap menjaga imun tubuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.